Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Para pemirsa terjemajah kaum muslimin, muslimat, khususnya para tamu Allah yang berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Selawat beserta salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sore hari ini kita ditemani oleh narasumber yang berbincang-bincang dengan seputar haji tahun 2020, yaitu bersama Buya Dr. Andus Haji Suharmen. Beliau adalah Kepala Seksi PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solo. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada Buya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tahun 2020 pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia sudah mengumumkan bahwa tidak jadi berangkat ke Tanah Suci dengan berbagai pertimbangan. Yang kami tanyakan di sini adalah bagaimana proses pengambilan dana pelunasan BIPIH jamaah atau yang kita kenal dengan BP. Kepada Buya kita persilakan dengan segala hormat. Mudah-mudahan nanti jamaah bisa melihat dialog kita ini membantu untuk menambah ilmu tentang BP ini. Kepada Buya kita persilakan. Terima kasih. Tidak dapat kita pungkiri bahwa dampak dari keputusan pemerintah melalui KMA 494 ini, yaitu batalnya pemberangkatan ibadah haji tahun ini dari Indonesia. Tentu bagaimana dengan calon jemaah haji Indonesia, khususnya dari Kabupaten Solo yang sudah 99% melakukan pelunasan. Ada tiga prinsip di sini. Yang pertama, jemaah boleh membiarkan dana BP-nya atau dana yang dibayarkannya baik mulai setoran awal maupun setoran lunas disimpan oleh pemerintah. Kalau memang itu yang dipilih, maka pemerintah sudah menjamin akan menyimpan dana ini dan tidak akan mempergunakan kepada kepentingan-kepentingan yang lain. Dan bahkan kalau ada nilai manfaat dari dana itu selama 1 tahun ini, itu secara keseluruhan dijamin oleh pemerintah akan dikembalikan kepada jemaah itu nanti di saat-saat jemaah itu akan berangkat pada tahun yang akan datang. Yang kedua, kalau memang calon jemaah haji ini karena tidak jadinya berangkat tahun ini, kemudian dana sudah disetorkan, setoran awal dan setoran lunas, kemudian ada kepentingan-kepentingan lain yang memang tidak bisa pula ditunda, maka pemerintah Indonesia siap untuk melayani calon jemaah itu untuk proses pengembaliannya. Bagaimana prosesnya? Seperti biasa, calon jemaah itu datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, khususnya kita di Kabupaten Solo, dengan membawa beberapa persyaratan. Yang pertama jelas permohonan
permohonan dari jemaah agar dana pelunasan BP-nya dikembalikan. Ditandatangani oleh yang bersangkutan, kemudian bukti setoran lunasnya yang kemarin ini dia dapat dari bank ketika dia melunasi, dan kemudian buku tabungannya karena di sana ada nomor rekeningnya, nanti akan dikembalikan kepada rekening yang itu. Dan kemudian fotokopi KTP, dan kemudian nomor HP yang bersangkutan yang bisa dihubungi dengan cepat. Ketika bahan-bahan itu sudah diantarkan, sudah lengkap dan diantarkan kepada kantor Kementerian Agama, dalam hal ini bidang haji atau seksi haji, insya Allah kawan-kawan di seksi haji akan meriksa bahan ini. Ketika bahan itu sudah sah, itu akan kita proses melalui Siskohat yang kita punya. Itu langsung akan kita buatkan rekomendasinya dari kantor Kementerian Agama, dan kemudian kita input di Siskohat langsung ke pusat. Pusat nanti ke BPKH, dan kemudian nanti dalam waktu yang kurang lebih dari 9 hari itu dana insya Allah akan bisa kembali ke rekening yang bersangkutan atau rekening jamaah di bank di mana dia melunasi dulu. Jadi sangat-sangat gampang sekali kalau memang jemaah memang butuh itu. Tetapi juga kita berharap, karena kita rasakan kemarin ini proses yang dilalui oleh jemaah dalam pelunasan, karena proses dalam masa COVID namanya, ada protokol-protokol kesehatan yang harus kita lalui, maka terasa agak rumit pelunasan kemarin. Dan kalau ini masih masih berlanjut, tentu ini juga akan kita alami nanti. Jadi kami juga berharap kalau itu tidak terlalu penting rasanya, alangkah baiknya kita simpan saja dana itu, karena memang kita sudah berniat bahwa dana ini adalah dana yang kita persiapkan untuk pemberangkatan kita ke tanah suci nantinya. Terima kasih Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi kalau jemaah ingin mengambil dananya kemarin. Yang pertama adalah surat permohonan yang ditandatangani. Yang kedua, bukti setoran dari bank yang sudah lunas, buku tabungan bank, fotokopi KTP, nomor HP yang bersangkutan untuk bisa dihubungi. Paling lama 9 hari dana itu sudah kembali kepada jemaah. Tetapi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak narasumber, karena dana ini sudah kita niatkan untuk melaksanakan ibadah haji, sebaiknya kita biarkan saja di bank dan kita berangkat untuk tahun depan. Insya Allah, Allah meridai kita. Selanjutnya Bu ya, kan paspor sudah kita diberikan oleh jamaah kepada kantor Kementerian Agama, bahkan sudah sampai ke provinsi. Mana tahu nanti di bulan September atau November, Desember, jamaah kita ingin berangkat umroh. Bagaimana paspornya, cara pengembalian paspornya? Silakan ya. Atau juga mungkin ada keinginan untuk pergi ke luar negeri. Ke luar negeri, rekreasi. Ya, seperti itu. Ya, tadi kan sudah kita sampaikan. Alhamdulillah, khususnya di Kabupaten Solo, jemaah haji telah kita bantu kemarin ini untuk pengurusan paspor secara kolektif ke kantor imigrasi. Alhamdulillah, prosesnya sangat mudah dan kita juga dilayani oleh pihak imigrasi dengan baik, sehingga tidak lebih dari 3 hari alhamdulillah paspor jemaah haji itu sudah bisa berarti sudah 100% ya, paspor jemaah haji kita kecuali bagi calon-calon jemaah haji pengganti porsi wafat. Itu yang belum. Dan ketika paspor jemaah haji ini
selesai, itu memang kita yang langsung mengurus, kita yang mengambilnya ke kantor imigrasi, dan kemudian kita simpan secara kolektif di kantor buat sementara. Kemudian kita lengkapi dengan bahan-bahan yang lain, ya. Kemudian itu langsung kita antarkan ke Kanwil. Untuk apa? Untuk melakukan visa dari paspor ini. Karena memang begitu prosedur yang harus kita lalui sesuai dengan aturan tahun ini. Dan itu sudah kita antarkan beberapa bulan yang lalu, sudah kita antarkan ke Kanwil, dan itu sudah dipisah, sudah dilakukan prosesnya oleh kawan-kawan di Kanwil. Tapi dengan kondisi yang berubah seperti saat sekarang ini, karena jadinya jemaah haji berangkat tahun ini, tentu sebagaimana yang dipahami tadi, ada keinginan-keinginan jemaah mumpung masih ada waktu, mungkin dia mau melihat anaknya ke Malaysia, ke Singapura, atau mungkin nanti ketika sudah ada dibuka umpamanya di akhir-akhir tahun ini umrah, dia akan melakukan umrah. Itu wajar-wajar saja, dan oleh pemerintah itu sesuai dengan amanat KMA tadi, bahwa paspor itu harus dikembalikan kepada masing-masing jemaah. Jadi alhamdulillah Pak Haji, surat tugas dari Kanwil sudah kita terima, bahwa minggu ini tim dari Kanwil itu akan turun ke seluruh kabupaten kota se-Sumatera Barat. Untuk apa? Untuk mengantarkan paspor jemaah yang ada di Kanwil itu ke masing-masing kantor Kementerian Agama. Dan kita insya Allah juga nanti akan menerima tim dari provinsi itu pada hari Jumat, yang mana tim itu langsung akan membawa semua paspor yang kita antarkan dulu untuk diserahkan kepada kita. Setelah itu nanti sebagai kelanjutannya, sebagai tindak lanjut daripada itu, kita dalam waktu yang dekat insya Allah minggu yang akan datang, mulai dari Senin, kita akan buatkan jadwal nanti untuk pengembalian paspor ke seluruh jemaah. Karena memang tidak mungkin calon jemaah itu untuk dikumpulkan pada suatu tempat sesuai dengan protokol kesehatan COVID ini, maka mungkin kami akan buatkan nanti daftar pengembalian itu, mungkin Kecamatan Kobong pada hari ini, ya. Kemudian kecamatan berikutnya atau mungkin karena ada di satu kecamatan yang jemaahnya sedikit, itu mungkin ada penggabungan nanti agak 2 atau 3 kecamatan dan harinya ditentukan, sehingga tidak akan terjadi penumpukan jemaah dalam pengambilan paspor. Dan kita akan upayakan paspor itu akan habis dalam 1 minggu, akan terkembalikan oleh kita dalam 1 minggu ke depan, insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu jamaah haji yang tahun ini gagal berangkat. Kalau menginginkan paspor, insya Allah dalam 2 minggu ini paspor jamaah sudah sampai di tangan masing-masing. Terima kasih Pak narasumber yang telah memberikan penjelasan tentang seputar haji. Mudah-mudahan membantu jamaah dan menghilangkan rasa galau, rasa kurang puas terhadap pelayanan kita terhadap jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.